Halo, tes, ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar Ikatan Alumni SMA 1 Slawi. Saya Deanti, saya alumni angkatan 2002. Saat ini saya tinggal di Slawi. Akan menemani alumni SMA 1 semuanya selama 60 menit ke depan. Dengan perincian 30 menit nanti akan ada penyampaian materi dari narasumber dan sisanya adalah seputar sesi tanya jawab. Hari ini tanggal 17 Januari 2021 adalah webinar ke-7 yang sudah rutin dilaksanakan di fanspage-nya IKA Alumni SMA 1 Slawi. Kalau sebelumnya, di webinar sebelumnya sudah pernah ada beberapa tema, antara lain tema kesehatan, tema wirausaha, tema kelautan, dan seni budaya. Pada sore hari ini, tema yang akan dibahas adalah tentang perpajakan. Ini pasti akan menjadi sebuah tema yang menarik yang akan dibahas pada sore hari ini. Dan narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Abdul Hafid. Mas Abdul Hafid SE AK MA, beliau adalah angkatan 97. Saat ini beliau adalah pemeriksa pajak muda Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Perlu saya infokan sebelumnya kepada semuanya, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Mas Hafid karena sudah bersedia menjadi narasumber pada sore hari ini. Karena narasumber sebelumnya yaitu Mas Dedi Mulyono, angkatan 96. Saat ini Mas Dedi ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Dan pada kemarin itu Mas Dedi terkena dampak gempa di Sulawesi Barat, sehingga tidak memungkinkan Mas Dedi ada mendampingi kita menjadi narasumber pada hari ini. Jadi terima kasih Mas Hafid untuk menjadi narasumber pada sore hari ini. Ya, kembali lagi pada tema webinar sore ini. Webinar kali ini judulnya Patuh Pajak Usaha Sukses. Ya, untuk teman-teman pelaku usaha nih, untuk semuanya. Tema ini sangat menarik sekali untuk kita ikutin karena salah satu ikhtiar nih untuk usaha sukses itu patuh sama pajak. Nanti akan disampaikan dengan jelas, dengan singkat, dengan bahasa yang awam sama Mas Hafid 30 menit ke depan. Sebelumnya saya akan bacakan dulu profil singkatnya Mas Hafid. Nama lengkap Abdul Hafid, tempat tanggal lahir Lebak Siu, Tegal, 27 Juli 1979, alamat Pondok Safari Indah, Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Instansi saat ini Direktorat Jenderal Pajak, status K-3, hobinya membaca dan badminton. Tulisan yang pernah dibuat yaitu artikel opini di harian Solo Post, Padang Express, Singgalang, website pajak.co.id, dan website yang dipunyai beliau adalah www.cakilabdulhafid.com. Kita sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Halo, Assalamualaikum Mas Hafid, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Denti. Alhamdulillah, iya sehat semua Mas. Alhamdulillah, baru recovery, sembuh dari COVID-19. Penyintas. Ya. Iya, isolasi mandiri berapa lama? Lumayan, 3 minggu. Berarti ini ya sama keluarga di Tangerang ya Mas? Betul ya, bareng-bareng sama keluarga. Sama keluarga. Kapan menuju ke Sumatera Barat? Karena tugas menanti, ya insya Allah besok pagi lah berangkat. Oh iya, harusnya sore hari ini ya Mas? Iya, harusnya Ahad sore, tapi demi ikhlas mansa insya Allah saya tunda penerbangan. Terima kasih sekali untuk waktunya, luar biasa. Ya, Alhamdulillah sudah sehat semuanya, insya Allah bisa menemani kita semua di acara pada hari ini. Kita selesai pukul 5 ya. Ini sudah 16:06. Monggo Mas Hafid nanti mungkin akan menyampaikan
perpajakan dengan bahasa yang awam ya Mas, karena saya sendiri pun juga awam sekali tentang perpajakan gitu kan. Nanti monggo saya persilahkan. Tentunya nanti sama mungkin bisa disampaikan juga tentang pelaporan SPT, barangkali bisa disampaikan juga karena ini lagi heboh-hebohnya untuk pelaporan SPT nih, SPT perorangan dan ini ya badan usaha. Ya. Badan usaha. Ya, terima kasih Mas Sofir. Waktu sepenuhnya saya persilahkan kepada Mas Sofir dengan 30 menit ke depan. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Denti selaku moderator, segenap pengurus IKAS Mansa Slawi yang semoga dirahmati Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Semua para alumni ya SMA Negeri 1 Slawi dan barangkali juga audiens yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kesempatan yang baik ini. Kebetulan memang ini momen Januari, ini mulai sibuk-sibuknya biasanya, ya terutama perusahaan setelah akhir tahun buku, kemudian harus bersiap menyusun laporan keuangan, setelah itu mau tidak mau harus menyusun SPT tahunan. Ya demikian juga untuk yang pribadi, karyawan maupun bukan karyawan, yang punya NPWP tentu juga akan menyampaikan SPT tahunan. Itu nanti menjadi salah satu bagian dari pembahasan kita dan tema besar yang ingin saya angkat terkait dengan bagaimana sukses usaha itu terkait dengan kepatuhan dalam masalah perpajakan. Ya, oke, minta tolong operator untuk bantu share screen. Ya, patuh pajak usaha sukses. Ini mungkin banyak yang bertanya ya sebetulnya apa kaitan kesuksesan usaha pajak dan kesuksesan usaha. Saya sedikit cerita pengalaman ketika dulu masih bertugas di Kota Solo, Jawa Tengah. Ya, sekarang saya tugas di Padang. Ya, nyebrang pakai pesawat ya. Lumayan jauh ya. Dulu waktu di Solo saya ketemu dengan seorang pengusaha yang saya pikir lumayan bagus, sukses, karyawannya banyak. Customer-nya di mana-mana. Beliau waktu itu ya beliau nggak tahu kalau saya bekerja di pajak gitu ya. Nah, beliau sharing bagaimana kiat sukses menjadi pengusaha ya, selain masalah keberanian memulai bisnis, kemudian membangun relasi. Nah, salah satu hal yang penting menurut beliau ya, ada yang disebut dengan analisis risiko ya. Risiko itu termasuk risiko bisnis. Nah, risiko bisnis. Kata beliau, bisnis saya, ya saya dari awal merintis usaha itu bukan pengen stagnan seperti ini. Saya pengen usaha itu berkembang. Ya, nah otomatis usaha yang berkembang itu pasti jadi incaran orang pajak gitu. Ya, jadi berapa kewajiban pajak yang sudah ditunaikan itu akan dilihat gitu. Nah, ketika bisnis makin berkembang kemudian kewajiban pajaknya seperti itu saja atau bahkan mungkin tidak punya NPWP, pasti di belakang akan timbul masalah. Maka beliau mengatakan, saya katakan kepada teman-teman saya, relasi saya, di awal kali usaha, ingat, Anda harus urus NPWP dulu, nomor pokok wajib pajak. Baru nanti ke depan kita mulai mendesain usaha kita, memperbesar usaha kita, sehingga suatu waktu ya kita kelihatan hasilnya, ya kemudian orang pajak juga melihat pembayaran saya wajar seperti yang memang semestinya. Insya Allah ke sana tidak ada masalah. Dan saya ingin bisnis saya menjadi besar, kata beliau. Saya salut. Mudah-mudahan sampai sekarang usaha beliau makin berkembang. Ya, baik. Next, sedikit memahamkan kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya tentang pajak. Memang banyak sekali perdebatan tentang bagaimana kita membiayai negara yang besar seperti ini. Ya, kita negara besar. Ya, rumah tangga yang kecil saja di rumah, ya Mbak Denti di rumah, suaminya kalau ada suaminya kerja misalnya, ya kemudian kita butuh mengelola anggaran, kita butuh sumber dana gitu, ya walaupun dulu Itje Trisnawati zaman 80-an pernah bilang kalau belanja kurang sedikit masih dimaklumi gitu ya, yang penting jangan batinnya yang kurang gitu ya. Tapi kita bicara negara-negara besar, kita butuh biaya gitu. Nah, satu sumber yang itu diakui oleh banyak negara
dan itu ternyata di kita juga sangat dominan sampai saat ini itu pajak. Ya, jadi pajak itu sebetulnya adalah kontribusi wajib kepada negara, ya, yang terutang orang pribadi maupun badan. Pengertian badan sini banyak orang yang mungkin maksud badan apa? Badan hukum. Jadi kayak CV, ya firma, CV, PT, koperasi, yayasan itu badan. Ya, jadi kumpulan orang, kumpulan modal, ya, yang dia kemudian menjalankan usaha ataupun tidak menjalankan usaha, yang penting ada kumpulan di situ. Ya, nah, ada kata-kata yang terutang gitu. Mungkin orang bingung ya, kapan saya pinjam duit ke negara gitu ya. Bukan maksudnya terutang itu artinya secara undang-undang ya. Ketika nanti harus dibayar, nah saat itu disebut sebagai terutang. Nah, cuman memang poin yang ketiga yang terkadang membuat orang itu merasa keberatan, memang pajak itu memaksa. Ya, kenapa memaksa? Pertama, karena dia berdasarkan undang-undang. Dia produk bersama antara pemerintah dan rakyat yang direpresentasikan oleh wakil rakyat di DPR. Sehingga kalau itu tidak dilaksanakan, ya bisa jadi memang sumber penerimaan negara kita ya tidak ada, maka harus dipaksa. Maka nanti salah satu unsur paksaan itu adalah munculnya sanksi-sanksi bagaimana kalau tidak dilaksanakan. Nah, kemudian yang berikutnya karakteristik pajak tidak ada iuran langsung. Beda dengan misalnya retribusi. Ya, Bapak Ibu parkir motor, bayar retribusi motor, ada manfaat yang didapat saat itu. Ya, karena saya menerima jasa ya untuk parkir, saya bayar retribusi. Ya. Tapi tidak secara langsung itu artinya begini, ada imbalan ya, tetapi dia dalam bentuk sesuatu yang kita bisa nikmati bersama-sama. Ya, jadi orang yang bayar tidak langsung menikmatinya saat itu juga ya, meskipun ada mazhab yang mencoba untuk mengkorelasikan ya antara pajak yang dia bayar, jenis pajak tertentu yang dia bayar dan imbalan apa sih misalnya jaring pengaman sosial misalnya, apakah pajak yang saya bayar langsung berkorelasi dengan itu? Nah itu, tapi secara umum memang pajak tidak punya imbalan langsung. Dan poin yang terakhir ya ini goalnya. Pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya kalau sudah dikumpulkan ya pajak itu oleh aparat pajak ya tugas negara untuk memanfaatkan itu ya. Nah ini yang kadang-kadang juga sering disalahpahami ya, orang ketika apa namanya ada permasalahan dalam penggunaan anggaran kemudian dikaitkan dengan pajak, kalau gitu saya nggak usah bayar pajak saja ya, padahal problemnya bisa jadi bukan di sisi penerimaan tapi pada sisi penggunaan anggaran ya. Tanggung jawab di Kementerian Keuangan itu terkait dengan bagaimana menggali sumber penerimaan, bagaimana mengelolanya termasuk juga membelanjakan. Nah ini definisi pajak ya, meskipun bisa jadi di beberapa negara ada yang mungkin karena dia menganggap pajak itu sekunder ya, pakai sumber-sumber lain ya silakan saja, misalkan menggunakan zakat ya. Di negara kita zakat belum menjadi sumber yang utama. Ya jujur saja kalau kita hitung-hitung perolehan zakat ya hitungannya sangat-sangat kecil ya, sangat-sangat kecil. Sepertinya di bawah 100 triliun ya. Artinya kemampuan untuk itu membiayai pengeluaran negara masih jauh. Ya, jadi kita masih mengandalkan pajak ya. Berikutnya kita coba lihat ya bagaimana kondisi penerimaan pajak kita ya. Saya mencoba menganalisis berapa porsi penerimaan pajak dibandingkan dengan seluruh penerimaan negara kita dalam APBN. Cukup besar ternyata Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Proporsinya bisa 75 sampai dengan 80%, bahkan lebih ya. Jadi cukup signifikan, walaupun memang dalam ini yang saya kadang-kadang takjub ya, bahkan takjub terus terang aja kemarin di akhir tahun 2020, saya juga terlibat dalam tim monitoring dan evaluasi penerimaan pajak di akhir tahun. Waktu itu sedikit tergambar rasa apa namanya pesimis gitu ya. Yakin nggak di 2020 penerimaan pajak bisa kita collect gitu ya. Mengingat kondisi pandemi ya, kita semua hampir ya yang punya bisnis Bapak Ibu mungkin merasakan ya stagnan atau bahkan turun gitu. Orang di mana-mana jaga jarak. Namanya jaga jarak ya interaksi pasti berkurang sehingga apa namanya bisnis juga mengalami kelesuan. Nah, di saat seperti itu kita berpikir bagaimana pajak bisa tercapai. Nah, kemarin kita sempat membuat
prognosa misalnya, udahlah 90% sudah bagus gitu. Ya, nggak usah sampai 100% target kita. Walaupun targetnya sudah disesuaikan ya, Bapak Ibu sekalian, target kita di 2020 bahkan mengalami 2 kali revisi ya, terakhir di Perpres 72 ya, ini masih Perpres 54. Itu mengalami penurunan sesuai dengan kondisi ya. Dan alhamdulillah dari target yang terakhir dibuat ya, walaupun belum 100% ya, penerimaan kita kemarin bisa mencapai 91%. Ini suatu yang sangat luar biasa. Kondisinya lesu ya, tapi kita menciptakan sumber-sumber baru. Ya, nanti coba akan kita singgung bagaimana DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP ini terus untuk menciptakan sumber-sumber penerimaan. Tentu tidak boleh keluar dari rel undang-undang. Ya, slide berikutnya terkait dengan capture ya akhir tahun 2020 ini juga saya kasih gambaran dulu supaya kita memahami mengapa teman-teman pengusaha itu menjadi partner sangat penting buat kami Direktorat Jenderal Pajak yang dalam rangka kita sama-sama ya, kalau dalam bahasa Jawa itu sengkuyung ya, nyengkuyung ya, sama-sama menopang, sama-sama memikul ya beban keuangan negara ini. Kita lihat di sini di tahun 2020 ini laporan yang belum diaudit ya, ini sumbernya saya dari ada laporan bulanan di APBN kita namanya di Kementerian Keuangan yang nanti tentu harus difinalisasi, diaudit. Sementara sampai dengan saat ini realisasi yang bisa kita capai 91,33%. Ya. 91,33%. Ini luar biasa. Terus terang tadi saya katakan kita sempat dikduk gitu. Yakin nggak kita bisa gitu. Ternyata alhamdulillah dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, ya alhamdulillah pada akhirnya penerimaan perpajakan kita ya cukup lumayan lah ya, karena kalau kami kinerja ya tentu berkorelasi dengan kelayakan ya petugas pajak untuk mendapatkan salary dari negara ya. Kalau nggak tercapai ya pasti tunjangan akan turun, itu sudah pertaruhan buat kami ya petugas di lapangan. Berikutnya nah ini gambaran ya, bagaimana di tahun 2020 ya kita harus banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian ya, penyesuaian-penyesuaian. Teman-teman di kalangan dunia usaha sangat berharap bahwa kondisi pandemi yang notabene berdampak sekali terhadap dunia usaha itu bisa didukung dengan stimulus ya, salah satu stimulus terkait dengan perpajakan ya. Karena kalau kemarin tidak coba diberikan stimulus, barangkali memang sangat memberatkan. Teorinya begini, ya ini bahasa sederhana. Tadi kan Mbak Denti ngomong ke saya, bahasanya kalau bisa yang bahasa awam, oke. Kalau mengelola keuangan di rumah tangga kita, ya ini namanya skala mikro, ya kalau pelajarannya namanya mikroekonomi. Kita akan membelanjakan ya, mau beli apa dari kebutuhan yang pokok, kebutuhan primer ya, sekunder dan tersier itu sangat bergantung pada pemasukan kita. Gaji Bapak Ibu 10 juta ya, pasti pengeluaran harus diatur, jangan sampai di atas 10 juta kan gitu. Ya. Nah, mengelola negara tidak bisa begitu. Ya, mengelola negara itu kita bicara ekonomi makro, kita salah satunya adalah bagaimana membuat masyarakat itu bisa menikmati perputaran uang itu. Ya, makin banyak perputaran uang di tengah masyarakat, maka ekonomi akan tumbuh. Maka salah satu trik ya yang juga termasuk beberapa kali digaungkan oleh ekonom misalnya Pak Rizal Ramli, bahwa masyarakat dikasih stimulus ya. Di kita juga seperti itu. Kita kasih stimulus ya, misalkan dengan apa? Dengan kemarin yang lagi ramai itu kan BLT ya. BLT itu kan kita gelontorkan. Memang kelihatannya negara itu udah kehilangan uang ya, silakan nggak apa-apa. Tapi dengan kehilangan uangnya itu, masyarakat jadi memiliki kemampuan yang lebih untuk membelanjakan uang tersebut. Dengan perputaran yang banyak, ya, otomatis nanti ekonomi akan menggeliat. Ya, maka subsidi, kemudian bantuan langsung, ya termasuk juga dalam pengadaan alat kesehatan dan seterusnya. Ya makanya kemarin walaupun sempat gonjang-ganjing di tahun 2020, ya pemerintah mau tidak mau memang harus memberikan banyak stimulus. Ya termasuk stimulus perpajakan ya, stimulus fiskal itu
mungkin kalau kita berpikir secara awam nggak masuk akal. Bagaimana mungkin misalnya ada pajak yang ditanggung pemerintah, ya pengusaha tertentu ya di salah satu kebijakan perpajakan itu dia dapat fasilitas ditanggung pemerintah, pengusaha itu nggak bayar pajak gitu, pemerintah yang nanggung mengeluarkan anggaran gitu. Ada yang namanya nanti pembebasan pajak, ya, PPN impor, PPH impor gitu. Nah itu tujuannya apa? Dengan diberikan stimulus fiskal seperti itu, kemampuan ekonomi masyarakat akan meningkat. Nah, kalau kemampuan dia meningkat, penghasilan dia naik. Nah, di sini kita bicara penghasilan naik, nanti baru kemudian kita akan bicara berapa pajak atas penghasilanmu gitu. Nah, jadi negara akan menerima manfaat dalam bentuk penerimaan pajak baik dari PPH maupun PPN itu dengan cara meningkatkan daya beli dengan cara meningkatkan perputaran atau peredaran usaha ya di tengah masyarakat. Jadi kalau kita lihat di sini dalam rangka untuk memulihkan ekonomi nasional justru pemerintah mengeluarkan anggaran yang sangat banyak. Baik untuk infrastruktur ya, seperti pembangunan jaringan, jalan, akses-akses dan sebagainya, termasuk buat pendidikan ya, ada subsidi kuota internet. Bapak Ibu ada yang terima subsidi kuota ya, kemarin saya dengar anak sekolah, guru ya, mahasiswa, dosen, saya nggak tahu dosen terima atau enggak ya. Kemudian dalam bentuk bansos ya, walaupun kemarin sempat gonjang-ganjing karena ada penyalahgunaan ya, tapi itu di luar pembahasan saya ya. Kemudian ada untuk kesehatan, ini yang paling kelihatan ya, bagaimana alat-alat kesehatan, kemudian pengadaan material ya, misalnya untuk hand sanitizer. Nah, kemarin hand sanitizer itu banyak bahan-bahan yang itu perlu kita impor. Nah, impornya itu dibebaskan pajaknya itu. Nah, itu nanti otomatis apa namanya pengadaan hand sanitizer akan meningkat sesuai dengan permintaan masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan ini juga ya, saya sedikit kasih gambaran ini capture Bapak Ibu sekalian di sisi kanan bawah ini bagaimana anggaran negara ya salah satu sumbernya dari pajak ini dibelanjakan ya. Ini contoh 15 kementerian atau lembaga terbesar yang memanfaatkan dana yang pemasukannya dari pajak ini paling tinggi Kemenhan ya, Kementerian Pertahanan. Kemudian sosial, apa namanya pekerjaan umum dan seterusnya. Nah, Kemenkyu justru malah di bawah itu, masih di bawah Polri, di bawah Dikbud ya, di bawah Kementerian Agama. Kemenkyu cuma 62 triliun, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya. Itu gambaran ya bagaimana upaya-upaya negara itu untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Berikutnya. Nah, ini saya ingin memberikan gambaran Bapak sekalian. Kadang-kadang untuk orang awam ya, kalau bicara pajak, saya datang ke masyarakat gitu, dari mana Pak? Dari kantor pajak. Dia tanya, Pak, saya mau nanya tentang pajak, gimana Mas? Pajak motor saya gimana ya? Nah, mereka tidak paham bahwa kita itu dari instansinya Direktorat Jenderal Pajak, yang kita urusin pajak di pusat. Nah, ini saya ingin jelaskan sedikit, pajak itu ada pajak pusat, ada pajak daerah. Ya, pajak yang sering ditanyakan itu pajak daerah yang sering ditanyakan kendaraan bermotor, biaya balik nama dan sebagainya ya. Nah, sementara yang kita bahas nanti adalah pajak pusat yaitu PPH, PPN ya, PBB ya. PBB-nya bukan perumahan ya, PBB-nya nanti khusus untuk P3 ya, pertambangan, perkebunan, perhutanan gitu. Oke, ini jadi kita cluster ya bahwa yang kita bahas nanti adalah pajak pusat. Next. Nah, kemudian berikutnya untuk diketahui ya bahwa di negara kita sepakat menggunakan sistem self assessment, artinya wajib pajak itu diberi kepercayaan penuh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu lah yang punya penghasilan, Bapak Ibu yang menghitung sendiri, Bapak Ibu nyetor sendiri, lapor sendiri. Ya. Jadi bukan lagi petugas pajak yang ngitung ya. Nggak ada lagi sekarang namanya self assessment system, berarti semua yang dilakukan oleh wajib pajak ya. Berarti gimana? Berarti wajib pajak masyarakat harus pinter pajak, harus ngerti. Nah, ini PR besar ya buat termasuk kami di Direktorat Jenderal Pajak bagaimana memberikan edukasi ya, tentu dengan pemahaman yang sederhana gitu. Ya, next.
Ini aturan perpajakan yang existing ya, dari mulai ketentuan umum tata cara perpajakan, pajak penghasilan, PPN, kemudian PBB ya, kemudian juga ada bea metre ya. Jadi apa namanya, ini dasar hukum, bisa dilewati cepat aja. Berikutnya, nah ini yang sering ditanyakan, Pak, kalau saya daftarkan diri jadi wajib pajak, kewajiban saya apa sih gitu ya? Ya kalau sudah daftarkan diri, karena sudah dengan self-assessment tadi, ya kewajiban Bapak Ibu adalah nanti menghitung berapa pajak yang terutang. Nanti kalau sudah ketahuan berapa yang harus dibayar, baru kita lakukan pembayaran. Bayarnya kemana? Bayarnya jangan kantor pajak, bayarnya ke bank. Ya, sekarang malah sudah pakai e-billing. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayar dimanapun, kapanpun ya, jam 12 malam juga boleh. Yang penting nanti sebelum bayar minta e-billing. Ya, jadi seolah-olah Bapak Ibu ditagih gitu. Ya, Bapak Ibu ngitung sendiri kewajiban pajak saya 1 juta. Nah, nanti melalui proses elektronik, nanti ada prosesnya, Bapak Ibu akan mendapatkan e-billing. Nah, e-billing itu nanti dibayar ke bank. Ya, bisa pakai e-banking dan seterusnya. Sekarang lebih sederhana, enak sekali ya bayar pajak dimanapun dan kapanpun. Kalau dulu harus antri ya, harus antri di counter bank lama gitu ya, udah antri lama depan, waktunya habis Pak, tutup. Nah, sekarang nggak ada lagi ya, sudah cepat. Nah, terakhir adalah melaporkan SPT tadi yang disampaikan oleh Mbak Denti tadi ya. Lapor SPT itu apa? SPT itu sarana untuk melaporkan ya berapa penghasilan kita, berapa pajak kita ya. Yang itu harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Ya, sekarang juga sudah menggunakan elektronik ya. Bisa e-filing, Bapak Ibu bisa live tuh ngisi di layar langsung berapa penghasilan saya, berapa pajak saya, harus bayar sekian, nanti bayar pakai bank ya, ke bank pakai e-billing, tanggal berapa bayar tinggal diisi atau pakai ISPT. Ya, surat pemberitahuan ini kita singkat dengan SPT. ISPT itu nanti ada aplikasi yang bisa Bapak Ibu isi secara offline. Jadi ISPT-nya kita download, kita isi di rumah pelan-pelan gitu ya. Nanti kan sudah selesai, dia akan memproduksi satu file. Nah, file itu nanti kita upload. Itu namanya ISPT. Sudah enak banget ya. Oke, berikutnya. Next. Ini syarat mendaftar NPWP. Next saja ya. Waktunya singkat sekali soalnya. Ini untuk pribadi, nanti di internet sudah banyak sebetulnya. Ini terlalu lama kalau saya bacakan. Intinya ada data diri, kalau badan ada akte pendirian, ya ada surat keterangan tempat usaha dan seterusnya. Lanjut saja. Nanti kita fokus bagaimana pajak memberikan stimulus untuk dunia usaha, khususnya pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini SPT yang tadi ditanyakan sama Mbak Denti. Ya, jadi SPT yang minimal yang Bapak Ibu ketahui itu SPT tahunan minimal ya. Itu yang dilaporkan setahun sekali, baik oleh pribadi maupun oleh badan hukum. Walaupun ada jenis SPT lain yang kedua yaitu SPT massa. Ya, klik lagi. Nah, ada SPT massa itu yang harus dilaporkan di setiap bulan ya. SPT massa PPN, SPT massa PPH gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah update ya berita perpajakan, untuk SPT massa PPH nanti ada SPT unifikasi ya. Jadi yang biasanya lapornya banyak PPH 22, 23, 4 ayat 2 dan seterusnya itu cukup dengan satu SPT. Itu lebih ringkas ya, kecuali PPH karyawan tidak bisa diringkas. Next. Batas waktu ya. Ini nanti untuk tahunan, kalau Bapak Ibu adalah wajib pajak pribadi, lapornya maksimal 3 bulan setelah akhir tahun. Akhir tahunnya Desember, 3 bulannya berarti Maret, berarti maksimal 31 Maret. Ingat-ingat ya, ini Januari udah mulai jalan nih argonya. Ya, kalau badan hukum, deadline-nya 4 bulan, berarti akhir April. Nah, nanti kalau sudah menyampaikan SPT Bapak Ibu sekalian, ada tanda terima ya secara elektronik ya. Ini kalau menyampaikan secara elektronik nanti ada tanda terima yang dikirim via email. Ini contohnya seperti ini ya. Penyampaian SPT elektronik. Berikut bukti penerimaan elektronik Anda, nama, NPWP, tahun pajak dan seterusnya.
kemudian status SPT-nya ya, apakah ada pembayaran atau tidak. Kebetulan di sini contohnya karyawan. Kalau karyawan pajaknya sudah dipotong oleh perusahaan sehingga SPT-nya kewajiban pajaknya sudah nihil, artinya sudah disetor oleh perusahaan, tidak ada lagi kewajiban bayar, maka disebut SPT nihil. Next. Gambaran Bapak Ibu sekalian sampai saat ini maksudnya kepatuhan itu artinya berapa wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT dibandingkan dengan yang betul-betul menyampaikan. Ya, rasionya lumayan ya tinggi, walaupun menurut saya masih bisa ditingkatkan ya. Baru di kisaran 70 sampai dengan 80%. Ya, artinya dari wajib pajak yang terdaftar belum seluruhnya ya menyampaikan SPT. Angkanya lumayan cukup naik dari perjalanan 2015 sampai dengan 2020. Oke, berikutnya. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka nanya, Mas, kalau nggak nyampaikan SPT, emang ada sanksinya? Ya, ini di undang-undang sudah diatur ya. Jadi sanksi itu kalau di Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, ya itu ada dua ya, ada sanksi yang bersifat administratif, ya ada sanksi pidana. Kalau sanksinya masih administratif masih enak ya, dikenai bunga, denda atau kenaikan. Ya, bunga berarti dengan persen tertentu, denda dengan jumlah tertentu ya, kenaikan juga pakai persentase. Tapi yang saya khawatirkan Bapak Ibu, kalau sudah sampai kepada aspek kesengajaan, ya itu nanti penjara menanti. Ya, ada kesengajaan misalnya nggak lapor, kesengajaan memanipulasi data, kesengajaan membuat faktur yang tidak semestinya, itu yang harus diwaspadai. Ya, kita tidak berhitung besar kecilnya sanksi ya. Jangan berhitung-hitung masih bisa dibayar, tapi lihat bagaimana masa depan kita gitu ya. Saya termasuk kalau saya di kantor kebetulan saya banyak bersentuhan dengan bidang investigasi, teman-teman saya di kepolisian, kejaksaan ya bisa biasa koordinasi dengan mereka-mereka terkait dengan pidana perpajakan. Ya satu sisi kadang secara pribadi kita ada merasa kasihan gitu ya, tapi saya bilang saya harus tega, harus kuat gitu ya. Ini semua demi penegakan hukum. Kalau tidak ada penegakan hukum, maka tidak ada kepatuhan. Itu. Walaupun sebetulnya masih bisa diupayakan secara persuasif. Ya. Jadi jangan sampai ada sanksi pidana ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang kemarin lagi rame-rame ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pemerintah ingin membuat satu ketentuan bagaimana usaha itu lebih mudah ya, banyak kemudahan berusaha yang diberikan kepada pengusaha kita. Nah, salah satu bagian yang mengatur mengenai kemudahan itu ada di perpajakan ya, ada di perpajakan, di PPh, di PPN, di KUP. Ya, mari kita lihat berikutnya. Ya, next. Latar belakang nggak usah, next aja. Karena waktunya terbatas ya, saya kan cuma setengah jam, jadi biar nanti ada waktu cukup untuk jawab. Ya, poinnya adalah bahwa klaster perpajakan ya di Undang-Undang Cipta Kerja itu memiliki dua tujuan utama ya. Substansinya pertama meningkatkan investasi. Ya, makanya banyak sekali diskon-diskon, banyak sekali diskon tarif maksudnya ya. Kemudian pengurangan objek pajak ya. Itu diberikan ya. Kemudian mendorong kepatuhan ya. Jadi bukan cuma meningkatkan investasi ngasih enak-enak ya. Kita ingin supaya ada kepatuhan, tapi kepatuhan itu didasari oleh sukarela, sifat sukarela. Ya, misalnya kalau di PPN ada dulu tidak bisa menjadi kredit pajak, tidak bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tapi kemudian melalui Undang-Undang Cipta Kerja ada relaksasi untuk memungkinkan pengusaha kena pajak mengkreditkan pajak masukan sehingga nanti kewajiban negaranya menjadi lebih rendah. Nah, kemudian berikutnya meningkatkan kepastian hukum. Ya, meningkatkan kepastian hukum bagi usaha atau usaha tertentu ya, seperti bisnis tambang batu bara ya sekarang bukan lagi merupakan objek PPN. Nah, terakhir menciptakan keadilan iklim berusaha ya. Memang kita ingin supaya ada equal treatment gitu ya, atau perlakuan yang sama wajib pajak yang satu dan wajib pajak yang lain. Berikutnya. Oke, next aja. Ini pasal-pasalnya ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya katakan di awal, ya, ada seorang penulis yang terkenal, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar ya, dari Jepang ya, Robert Kiyosaki. Jadi ada istilahnya kuadran-kuadran gitu ya. Jadi kalau saya terjemahkan secara gampang begini, intinya sekarang itu fenomena ya pegawai, orang yang terus bekerja di perusahaan gitu ya, maupun tenaga ahli yang dia semula katakanlah memang lebih mendekati sebagai seorang karyawan ya, itu beralih menjadi entrepreneur atau menjadi investor. Cuman sayangnya pengetahuan pajaknya itu minim ya. Buktinya apa? Buktinya mereka menjadi pengusaha, tapi masih menggunakan jasa konsultan. Ya, tadi saya bilang ini menjadi PR kita bersama, terutama Direktorat Jenderal Pajak, mereka memberikan edukasi tentang perpajakan sehingga masyarakat ngerti, gitu. Konsultan pajak ini sesuatu apa namanya menjadi apa namanya kebutuhan ya untuk entrepreneur atau investor. Ya, sementara entrepreneur kadang nggak mau tahu masalah pajak. Ini yang disorot ya. Sehingga pengetahuan pajak ini sebetulnya mutlak harus dimiliki oleh seorang pengusaha karena apa? Ingat, mengeluarkan pajak berarti mengeluarkan uang yang semestinya Bapak Ibu bisa simpan. Ya. Jadi seperti itu. Kalau bisa diefisienkan pajaknya, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan sumber daya keuangan itu untuk keperluan-keperluan yang lain. Ya, teorinya kan penerimaan itu bisa digunakan untuk konsumsi, bisa digunakan untuk investasi, ya bisa digunakan bayar pajak, ya termasuk juga nabung. Kalau pajaknya berkurang, Bapak Ibu bisa meningkatkan konsumsi, bisa meningkatkan investasi, bisa meningkatkan tabungan, contohnya seperti itu. Maka untuk meminimalisasi ya bagaimana berapa pajak yang dibayar, ya memang pengetahuan pajak itu mutlak ya harus dimiliki oleh pengusaha. Dan sebetulnya bukan cuma pengusaha ya, karyawan itu juga perlu melek pajak. Ya, jadi dia tahu kewajibannya. Apakah saya harus lapor? Berapa yang harus saya bayar? Apakah potongan pajak di perusahaan sudah benar? Bapak Ibu karyawan ya mungkin yang nggak tahu pajak nggak ngerti loh apakah potongan pajak perusahaan sudah benar atau enggak kalau tidak belajar pajak. Ya, nah, pemahaman mengenai pajak ini insya Allah menjadi salah satu pilar ya kesuksesan bisnis seorang entrepreneur ya seorang memiliki jiwa wirausaha ya. Oke Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang terbatas saya cuma dikasih waktu setengah jam, mungkin itu ya gambaran tentang bagaimana perpajakan di negara kita, kemudian mengingatkan kembali ya karena ini sudah hampir bulan Maret ya, ini kan Januari tinggal setengah bulan, Februari. Nah, Maret ini deadline, biasanya nanti banyak yang nanya ke saya, Pak, ini gimana ngisinya? Pak, ini kok kalau saya klik begini, hasilnya begini gitu. Ya mau nggak mau saya jadi mengajar privat ya untuk banyak orang gitu. Tapi ya oke kita laksanakan karena juga bagian dari tugas kita di Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin itu dulu ya dari saya. Monggo sambil kita bincang-bincang sambil ngobrol ya, kopinya belum ada tapi nanti dikasih. Kita diskusi ya Mbak Denti ya. Dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Hafir untuk waktunya. Ini tadi yang tanya banyak Mas ternyata. Banyak ya, Masya Allah. Yang tanya banyak ternyata ya memang perpajakan ini yang pertama bulan-bulan Januari tadi ada deadline istilahnya ya, deadline pelaporan nih pada beberapa ada yang tanya SPT, ada juga beberapa yang tanya NPWP. Saya bacakan ya Mas, ini yang pertama ada dari Mas Agung Trihatsiko, Mas Agung angkatan alumnus 84, pertanyaannya, kalau baru mau melamar kerja, tapi sudah diminta nomor NPWP, seandainya sampai akhir tahun belum dapat atau belum punya pekerjaan, apakah tetap harus dilaporkan dalam SPT? Oh ya. Saya jawab langsung atau mau di ini tumpuk dulu? Kayaknya langsung dulu ya. Ini langsung agak... aja satu-satu aja wis, biar fokus. Ya. Ya. Tumpuk nanti lupa ya. Ya, nanti lupa.
Gini, ini saya masih ingat era dulu ketika 2005 ya, dulu marak sekali pendaftaran NPWP karyawan ya. Tentu ada latar belakangnya ya. Negara kita ketika itu dilanda krisis ekonomi tahun 97 ya, sampai kemudian bangkitnya cukup lama. Salah satu yang dievaluasi adalah terkait dengan partisipasi yang rendah ya, partisipasi masyarakat yang rendah dalam membayar pajak. Dilihat dari mana? Dilihat dari jumlah yang memiliki masyarakat yang punya NPWP atau jumlah wajib pajak. Ya, jumlah wajib pajaknya kok rendah sekali gitu. Nah, setelah dianalisis waktu itu ternyata banyak sebetulnya kontribusi dari masing-masing karyawan yang dipotong pajak oleh perusahaan, kemudian disetorkan pajaknya ke negara, tetapi NPWP-nya masih menggunakan NPWP perusahaan. Jadi seolah-olah yang nyetor perusahaan, padahal itu duitnya karyawan loh. Ya, ada istilahnya PPh pasal 21 atau PPh karyawan. Nah, jadi yang nampak jadi wajib pajak cuma perusahaannya, orangnya mana? Padahal orang itu loh penyumbang sebenarnya gitu. Maka saat itu kemudian salah satu rekomendasi IMF adalah mewajibkan setiap karyawan yang mereka berkontribusi membayar pajak, berarti kan sudah dipotong pajak nih di perusahaan, itu punya NPWP, sehingga kelihatan bahwa dia adalah kontributor dalam penerimaan negara. Sehingga ketika itu kita adakan pendaftaran massal NPWP melalui pemberi kerja. Nah, PTA tolong daftarkan karyawan-karyawannya yang dipotong pajak kemudian minta NPWP-nya. Kita kasih NPWP. Nah, dengan itu maka kemudian rasio wajib pajak jadi meningkat dan kelihatan wajar. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pengenaan pajak, ini bicara sudah masuk ke substansi. Orang pribadi yang dipotong pajak di perusahaan itu akan dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, lebih tinggi 20% kalau dia tidak punya NPWP. Ya, misalkan PPh terutang, PPh-nya dari penghasilan Bapak Ibu dari gaji 100.000. Ya, gara-gara tidak punya NPWP, pajaknya jadi 120.000. Nah, itulah kenapa kemudian kalau Bapak Ibu masuk jadi karyawan nanti daftar NPWP supaya perusahaan motong pajaknya tetap 100%, jangan sampai terlalu besar gitu. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata penghasilannya kalau tadi pertanyaannya kalau belum kerja ya. Kalau belum kerja sudah terlanjur punya NPWP ya memang pada akhirnya nanti tetap harus lapor SPT, tapi memang SPT-nya nihil. SPT nihil itu bisa dua macam. Pertama, nihil memang nggak punya penghasilan sama sekali, sehingga kewajiban pajaknya nol. Kemudian yang kedua, kemungkinan dia punya penghasilan, tapi jumlah penghasilannya masih di bawah batasan penghasilan tidak kena pajak atau kita singkat PTKP. Ya. Orang yang penghasilan di bawah PTKP tentu tidak ada pajak yang terutang. Ya nanti kalaupun lapor, ya lapor saja penghasilan dia, PPh-nya nol. Elektronik bisa lapor di mana saja. Insya Allah sekarang anak kecil aja sudah akrab dengan dunia teknologi ya. Kita insya Allah juga tidak terganggu amat lah, walaupun saya kadang-kadang gaptek juga gitu ya. Kita bisa ngisi SPT itu. Ya ringkas sekali, cukup mencantumkan berapa penghasilan kita. Nah itu jadi mohon maaf memang NPWP kalau sudah pribadi ini berlaku seumur hidup ya, kecuali sama orang yang meninggal dunia baru NPWP itu dihapus ya. Sepanjang itu tidak ada nanti tetap dilaporkan, walaupun nanti ada ya wajib pajak tertentu yang tidak lagi diwajibkan lapor ya, nanti setelah mungkin dia pensiun, pengajuan di bawah PTKP lagi dan seterusnya, itu nanti ada istilahnya WP non filler ya, WP yang tidak lagi untuk wajib mengisi SPT ya, tapi sepanjang belum masuk kandang itu tetap diupayakan untuk lapor SPT, kira-kira begitu. Monggo, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Ya. Masih di mute. Oke. Ya. Ya. Maaf, ternyata hilang sinyal. Ya. Yang kedua, ya terima kasih, ini tadi pertanyaan dari Mas Agung
Miko sudah terjawab, jadi SPT-nya bisa nihil ya Mas? Bisa nihil, ya. Dua kemungkinan, tidak ada penghasilan sama sekali atau ada penghasilan tapi masih belum masuk jadi ini ya, belum bisa dihitung. Ya. Yang kedua, terima kasih jawabannya. Yang kedua yaitu dari Mas Alif, angkatan 98. Ini pertanyaannya, ada semacam evolusi mental pembayar pajak. Dari mulai sekedar sadar pajak, kemudian menjadi patuh pajak, dan mungkin baru menjadi tanggung jawab. Perform negara saat membelanjakan sangat mempengaruhi mental pembayar pajak. Ya, ini nih. Ini dalam banget ini, filosofis banget. Ya, kita menyadari Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, apa yang terjadi di negara kita itu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sangat sadar. Nah, makanya tadi saya bilang, kadang-kadang ada isu korupsi, ada isu penyalahgunaan anggaran, itu nanti kadang-kadang larinya ke pajak, gitu. Dia bilang, ngapain bayar pajak, gitu, kalau dikorupsi juga, gitu kan. Ya, walaupun kita katakan yang korupsi itu terkait dengan penggunaan anggaran, sementara tanggung jawab kita memang mencari dana, gitu loh. Ya kan, jadi korupsi itu bisa di mana saja, yang paling banyak memang terkait dengan penggunaan anggaran. Nah, saya tertarik dengan kata-kata tadi. Yang pertama mungkin apa istilahnya ya, kayak kita sholat lah, terpaksa, kemudian lama-lama terbiasa, lama-lama jadi kebutuhan gitu. Orang merasa butuh sholat, dia nambahkan sholat sunnah, nambahkan tahajud dan sebagainya. Ini mirip dengan pajak juga, walaupun enggak persis-persis amat ya. Tetapi satu hal Bapak Ibu sekalian, banyak studi ya, nanti Bapak Ibu kalau minat membuka beberapa jurnal perpajakan, silakan dicari. Itu membuktikan bahwa berdasarkan penelitian, memang tingkat kepatuhan pajak itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktor yang dominan dari penelitian itu yang menarik ya, justru masalah sanksi. Masalah sanksi pajak. Jadi kalau sanksinya makin tinggi, makin dalam tanda kutip membuat orang itu kapok, itu kepatuhannya itu makin meningkat gitu. Ya, ini contoh. Tadi saya capture mengenai kepatuhan SPT ya, yang angkanya terakhir 78%. Itu kenapa? Sanksi orang tidak lapor SPT itu meningkat. Misalnya SPT PPN ya. Dulu awalnya tidak lapor SPT PPN sanksi 50.000. Kemudian reform undang-undang pajak sanksi naik 100. Sekarang 500.000 loh. Jadi kalau Bapak Ibu jadi pengusaha, sudah waktunya, sudah harus lapor SPT PPN, 1 bulan ini nggak ada transaksi misalnya. Saya kan nggak ada transaksi Pak, nggak ada, saya nggak dapat job dari pemerintah. Akhirnya nggak lapor SPT bulan itu. Nah, sama kantor pajak, 3 bulan kemudian dikirim surat tagihan pajak Anda dapat disanksi 500.000. 500.000. Orang itu bingung, lah kenapa saya disanksi? Ternyata gara-gara nggak lapor. Nah, udah nggak punya proyek, nggak ada duit, kena sanksi gitu. Nah, ini banyak penelitian membuktikan sanksi itu menjadi faktor utama dalam kepatuhan. Saya nggak tahu mengapa seperti itu. Ya, sedikit gambaran saja. Dulu ketika saya masih bertugas di Jakarta, banyak ketemu dengan pengusaha migas, minyak yang notabene pemiliknya orang Amerika. Mereka bilang begini, Pak, buat kami, Pak, kalau Bapak menemukan pelanggaran di perusahaan kami, yang buat kami itu menjadi aib besar karena perusahaan induk kami, HO kami di Amerika mengatakan Anda lalai. Kami yang kena sanksi, Pak, gitu. Kenapa? Orang Amerika tidak melihat besar kecilnya sanksi. Tapi kalau Anda kena sanksi, berarti Anda salah. Kalau orang kita kan enggak. Sanksinya cuma 100.000, bayar aja selesai. Jadi orang Amerika itu katanya kalau baca undang-undang, baca apa yang harus dikerjakan. Kalau Anda mengerjakan itu, pasti tidak disanksi. Kalau orang kita katanya, baca sanksinya dulu. Kalau kecil dilanggar, nah kalau besar baru berhitung, kira-kira harus dipatuhi atau enggak. Nah, ini mental seperti ini yang memang ya saya nggak tahu lah terkait dengan tipe masyarakat atau tidak. Ya, makanya saya bilang ini dalam banget, ini filosofis banget gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa beranjak dari satu step yang mungkin terpaksa, terbiasa, lama-lama menjadi kebutuhan karena itu kontribusi kepada negara kita. Ya. Begitu, Mbak Denti. Terpaksa, terbiasa, lama-lama menjadi
kebutuhan. Iya betul, itu Indonesia sekali ya Mas. Kita banget gitu. Ya, terima kasih. Ini dari Mbak Aning angkatan 91. Mbak Aning bertanya, apakah kalau omsetnya 1% mendapatkan omset penjualan 1%, laku atau belum laku, apakah tetap membayarkan pajak? Oh ya, mungkin perlu dispesifikkan ya, karena pajak tadi kita bicara bisa pajak penghasilan, bisa PPN. Ya, PPN itu salah satunya pajak yang dipungut terkait dengan setiap penjualan barang kita ke konsumen sepanjang barang itu memang objek PPN ya. Tapi kalau penghasilan tentu tadi saya katakan apakah melebihi batasan PTKP atau tidak ya. Nah, saya ingat ketika tadi mungkin saya langsung teringat 1%, ini jangan-jangan PPH maksudnya ya. Jadi ada kebijakan pemerintah dulu mengenai peraturan pemerintah dari PP 46 ya, PP 46, kemudian sekarang direvisi PP 23 ya tahun 2018 untuk pengusaha, ini wajib pajak pengusaha bukan karyawan ya, pengusaha ya, pengusaha itu kan bisa jualan nasi uduk, bisa jualan sepatu, bisa jualan macam-macam. Sepanjang omset dalam setahun tidak melebihi 4,8 miliar, dia menggunakan tarif pajak langsung dihitung aja itu sebesar 0,5% dari omset. Itu memang ide ini dulu muncul dari mitra kita di Kementerian UMKM ya. Karena mereka ingin supaya UMKM ini bisa diberikan kemudahan cara ngitung pajak, nggak perlu ngitung berapa omset, berapa biaya, berapa laba, itu kelamaan ya, bahasa Inggrisnya kesuwen gitu kan. Nah itu kalau harus begitu, nggak semua orang mampu Pak. Oke, kalau gitu dikasih kemudahan saja untuk UMKM, pajaknya dalam setahun 0,5% final gitu. Nah itu kalau itu yang kita anut, maka memang berapapun omset kita, ya PPH-nya tetap harus ada besar 0,5%. Itu dihitung dalam 1 tahun. Nah, berbeda kalau perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan-perusahaan besar memang dia pakai akuntansi ya, pakai pembukuan. Dia harus nyatet secara rigid berapa omset saya, penjualan tanggal sekian, nanti diakumulasi, berapa harga pokoknya, berapa laba kotornya, berapa biayanya, berapa laba. Nah, atas laba itulah baru dikenai pajak. Ya. Dan oh ya, ini ada yang nanya dulu Pak, kalau saya kan laba saya cuma sekian gitu, atau mungkin nggak ada laba sama sekali, masa kena pajak ya. Itu tadi kalau kita menggunakan hitungan UMKM ya yang 0,5%, walaupun hitungannya sederhana ya, mikirnya nggak susah, kalkulatornya cuma 0,5% kali omset ya, tapi mau nggak mau memang harus ada pajak yang dibayar. Tapi kalau sudah pakai pembukuan, basisnya menggunakan laba. Nah kalau labanya 0 atau labanya minus berarti kan rugi, itu malah nggak ada pajaknya. Ya, tapi kalau sudah menggunakan madhab tadi 0,5% karena dia UMKM, ya mau nggak mau ada pajaknya. Ya, tarifnya sudah turun, dulu 1%, sekarang hanya 0,5%. Ya, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Gitu, Mbak. Ya. Ini untuk yang UMKM sudah turun ya dari 1%, jadi 0,5% dikalikan omset dalam penjualan 1 tahun ya, Mas ya? Ya. Betul. Ya. Ya. Ini semoga jelas. Lagi Mas masih ada sekitar 5 pertanyaan nih Mas ya. Moga-moga ya, jadi selanjutnya dari Mbak Eva Haryadi, ini angkatan 2004. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara pelaporan dan perhitungan untuk pajak rumah kos? Rumah kos-kosan, Mas. Jadi mungkin ini juragan kos-kosan ini. Alhamdulillah ada yang di juragan kos-kosan ya. Tinggal laporin berapa pintu gitu ya. Saya doain maksudnya susahnya ya. Ya, jadi kos-kosan ini juga nanti penghasilan terkena kos berarti objek pajak juga ya. Jadi istilahnya kalau bahasa teknisnya ini adalah penghasilan sehubungan dengan sewa tanah dan atau bangunan.
Ya, sewa tanah bangunan itu macam-macam, bisa menyewakan gedung, ya, menyewakan ruang pertemuan, bisa kos-kosan. Ini apa namanya, mirip lah ya. Intinya adalah dia menyewakan tanah dan bangunan. Nah, objek terkait apa namanya, penghitungan pajak terkait dengan sewa tanah bangunan ini mengikuti ketentuan kalau ya ini memang bisa dilihat dengan dua perspektif. Kalau perusahaan itu apa namanya, memang kegiatan usahanya memang di bidang itu gitu ya, ya dia bisa hitung PPh-nya dengan metode seperti tadi ya saya bilang itu dengan 0,5% itu karena kan itu ya bagian dari kegiatan usaha gitu ya. Tapi ada yang kedua juga eh, ada istilahnya namanya pemotongan ya, pemotongan pajak. Kalau yang tadi kan bukan pemotongan, itu dihitung nanti setahun gitu ya. Kalau pemotongan itu setiap kali terima dia potong langsung dibayar ya. Itu nanti kalau ada sewa tanah dan bangunan yang melalui mekanisme pemotongan itu setiap kali transaksi tarif PPh-nya kan 10% ya, 10%. Ya, walaupun nanti untuk pengusaha tertentu mungkin apa namanya ada PPN-nya ya, tapi kita tidak bicara jauh-jauh. Intinya begini, kos-kosan ini termasuk salah satu ya pembuka munculnya penghasilan sebagai objek pajak. Ya, sehingga atas penghasilan itu tersebut kemudian nanti dihitung pajaknya. Nah, kalau mengikuti madhab UMKM tadi, ya presentasinya menggunakan 0,5% dari total omset gitu. Ya, jadi apa namanya dalam penghitungan pajak kita sederhanakan lah ya untuk UMKM biar nggak terlalu ribet gitu. Ya, tapi kalau memang dia 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 misalnya kontraktor ya, kontraktor kemudian dia juga menyewakan gitu kan. Ya, itu menggunakan mekanisme pemotongan karena kan biasanya yang menggunakan ruangan itu dia butuh apa namanya misalkan bukti bahwa saya sudah dipotong pajak dan seterusnya itu menggunakan mekanisme pemotongan. Istilahnya kalau nanti diatur di pasal mana? Pasal 4 ayat 2 ya Undang-Undang PPh. Mungkin itu jawaban saya. Ya, berarti dengan UMKM tadi ya Mas, 0,5% Ya, dari omset ya. ya. Ya, oke. Ya, ini agak ngebut sedikit. Selanjutnya dari Mas Igo, angkatan 99, bertanya, izin petunjuk Om, PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pengurangan 50% PPh 25 badan, apakah ada regulasi baru diperpanjang atau hanya sampai masa Desember 2020? Oh iya. Ya, ini sudah teknis ya. Terima kasih. Ini pelaku usaha benar nih. Ya. Di 2020 seiring dengan pandemi COVID, memang ada insentif dari pemerintah. Ya tadi misalnya PPh untuk UMKM ditanggung pemerintah, PPh final ya, pasal 4 ayat 2. Kemudian ada pembebasan PPh impor, PPN impor ya. Termasuk pengurangan apa namanya tarif dan seterusnya ya. Ini juga kemarin sempat jadi diskusi di teman-teman angkatan saya karena ini kan pandemi masih ada ya, masih berlangsung ya, bahkan saya mengalami sendiri bagaimana pandemi itu. Kemarin ada diskusi untuk memperpanjang apa namanya fasilitas atau insentif perpajakan ini ya, tetapi saya belum melihat regulasi yang kemudian sekarang ini ada atau diterbitkan ya, karena kemarin kan memang prediksi kita ya pandemi ini berakhir di tahun 2020. Waktu itu insentifnya hanya bulan April sampai dengan September awalnya ya. Kan kita mulai pandemi bulan Maret ya, Maret 2020. Ya. Kemudian dibuat regulasi berlaku 1 April bahwa mulai 1 April kita memberikan insentif perpajakan, potongan-potongan, pengurangan, tarif, dan sebagainya. Sampai September, berarti setengah tahun, asumsinya ke sana ekonomi mulai bergerak naik. Ternyata kondisi September kok sepertinya tidak berubah. Akhirnya kemudian itu relaksasi sampai dengan Desember ya. Nah, kondisi sekarang
bukan cuma tidak berubah, bahkan mungkin makin parah pandemi ini. Nah, coba nanti saya coba pastikan karena kemarin teman-teman juga mendiskusikan ini ada nggak relaksasi ya, relaksasi atau kemudahan-kemudahan itu diperpanjang karena banyak yang menerima manfaat dari insentif itu gitu. Dan lumayan pajaknya jadi ditanggung pemerintah gitu ya. Saya belum bisa jawab sekarang karena regulasinya saya belum baca gitu ya. Mudah-mudahan diperpanjang ya kan, dan seiring dengan pemahaman tadi tentang ekonomi makro, insentif subsidi ke masyarakat itu justru akan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, yang itu ke tahap selanjutnya pasti akan berimbas ke negara termasuk masalah pajaknya ya. Sementara itu Ya, ya. berarti saya dijawab ya Mas Igo, ini terkait dengan regulasi karena setelah Desember 2020 pandeminya masih juga belum selesai, semoga sebentar lagi selesai lah ya. Jadi semoga Mudah-mudahan ada relaksasi, mudah-mudahan. ya, kita sudah ada ya relaksasi. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu dari Mas Ahmad Mubarok, ini angkatan 2003. Kenapa kalau KTP pindah, NPWP harus diurus sama kantor pajak NPWP yang lama ya, Mas? KTP-nya pindah, NPWP harus diurus sama kantor pajak NPWP yang lama. Ya. Kalau kita lihat Direktorat Jenderal Pajak ini sebetulnya satu lembaga, satu tubuh. Ya, dimanapun penerimaan pajak, ya masuknya ke negara, kan seperti itu. Cuma memang faktanya, di setiap wilayah ada namanya kantor pelayanan pajak atau KPP. KPP itu punya wilayah kerja, punya tanggung jawab, di mana daerah-daerah yang ada di bawah kewenangan dia gitu. Nah, di situ ada wajib pajak juga gitu. Nah, ketika ada wajib pajak yang dulu terdaftar di KPP misalnya di Tegal ya, kemudian berpindah ke kayak saya misalnya di Padang. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap kewajiban perpajakannya ya. Bisa jadi misal apalagi karyawan dia berpindah ke Padang, berarti penghasilan dia kan dari Padang gitu. Nah, sementara itu adalah kalau dipotong pajak namanya pajak untuk orang pribadi. Pajak pribadi itu berkorelasi langsung dengan bagi hasil daerah. Ya. Jadi pajak pribadi itu langsung berkorelasi dengan bagi hasil daerah. Sehingga kalau dia pindah ke daerah lain, ya harusnya dia kontribusinya di daerah itu. Nah, oleh karena terkait NPWP, kalau dia pindah, dia harus beritahukan bahwa dia pindah di alamat mana. Meskipun kalau NPWP, walaupun sekarang ini walaupun pindah tempat, NPWP-nya nggak berubah, tetap sama. Tapi pemberitahuan bahwa dia pindah alamat itu yang penting. Karena nanti kalau ada surat menyurat gitu ya, alamatnya pindah, orangnya pindah nggak ketahuan, kita mengalami kesulitan. Mohon maaf, kita bicara soal birokrasi secara umum di Indonesia, ya data instansi pemerintah itu belum sepenuhnya terintegrasi. Ya, kita berharap sih sebetulnya integrated ya, Dukcapil nyambung ke NPWP, nyambung ke bank, nyambung kemana gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan. Tapi sampai saat ini kan belum sepenuhnya seperti itu, sehingga kalau ada yang berpindah wilayah, ya perlu pemberitahuan. Ya sama seperti kependudukan juga, pindah wilayah, pindah KTP, tapi kan NIK tidak berubah. Nah, NPWP juga begitu, pindah wilayah cukup memberitahukan supaya nanti alamat yang ada di sistem kami itu bisa diupdate dengan alamat yang terbaru. Kalau ada keperluan surat menyurat, kontak, mau datang, itu nggak zong gitu ya, bisa ketemu sama orangnya. Di antaranya pertimbangan seperti itu. Ya, ke depan mudah-mudahan proses digitalisasi ini bisa sempurna. DJP saat ini sedang melakukan tax reform jilid 3. Salah satu pilar dalam tax reform adalah reformasi IT dan proses bisnis. Ya, itu yang sedang kita sempurnakan sehingga nanti sistem yang kita pakai itu bisa juga digunakan oleh wajib pajak. Sistemnya sama, tidak ada yang berubah ya, tinggal cukup dikoneksikan maka bisa langsung kita olah. Nah, kita harapannya seperti itu sehingga nggak perlu lagi harus mengulang-ulang proses yang sama gitu
ya. Itu kan yang mungkin dirasakan teman-teman ya, mau kemana harus ngasih KTP, ke sini ngasih KTP dan seterusnya. Itu yang kita harapkan nanti proses itu terintegrasi, jadi dari manapun, ada di manapun itu sama. Tapi di atas itu semuanya, kontribusi Bapak Ibu sekalian terhadap pajak itu kalau dari sisi pengelolaan DJP sebetulnya sama, masuk kas negara juga gitu. Cuma ini masalah tanggung jawab kewilayahan, maka perlu untuk di update ketika ada perubahan. Gitu Mbak ya. Ya, tadi tetap harus terupdate ya. Ini dari Mbak Anita Dewi. Pak mau tanya, untuk omset 4,8 miliar, apakah harus mendaftarkannya ke CV atau ke PT? Ini hubungannya sama pajak apa? Oh ya, baik. Ya. Ini sebetulnya pilihan ya, pilihan untuk membentuk badan hukum. Ya, jadi kan wajib pajak kalau di pajak penghasilan itu kan bisa pribadi, bisa badan ya. Ya. Ada orang yang ya mulanya adalah wajib pajak pribadi, dia punya usaha. Nah, usaha ini makin besar. Biasanya kecenderungannya makin besar usaha, kemudian pribadi tersebut mencoba melembagakan usahanya. Modal makin besar, maka biasanya akan sulit kalau dikendalikan oleh pribadi. Dia perlu berkongsi, perlu bekerja sama. Nah, perkongsian inilah nanti kemudian menimbulkan badan. Ya, bisa CV, bisa PT gitu ya. Nah, itu pilihan, silakan saja. Ya, apakah CV atau PT? Ya, kalau di hukum dagang itu kan tinggal tanggung jawab. Kalau CV berarti nanti ketika ada pembubaran dan sebagainya, ada kewajiban-kewajiban, masing-masing persero punya tanggung jawab sampai ke pribadi, aset pribadi. Tapi kalau PT kan enggak, tanggung jawab dia hanya sebesar saham. Ya, itu pilihan. Plus yang kedua, nah ini masalah tax management. Bagaimana dia mengelola pajaknya supaya lebih efisien, kira-kira PT atau CV. Nah, silakan dipelajari insentif-insentif yang ada. Ya, kalau itu di CV, kewajiban pajaknya apa yang harus dilaksanakan, mana yang bisa dimanfaatkan, yang relaksasi, kalau PT seperti apa gitu. Karena misalnya PT, kalau PT dia menerima dividen misalnya ya dengan proporsi saham di atas 25%, maka nanti dividen yang diterima oleh PT itu bukan objek pajak, misalnya seperti itu ya. Itu pertimbangan bisnis saja. Ya, jadi silakan kalau omset sudah besar kemudian ingin di badan hukumkan, ya ini kajiannya terkait dengan masalah tax management. Salah satu aspek tax management adalah tax planning. Ya, kita merencanakan kira-kira ke depan mana pajaknya yang lebih efisien. Ya, mungkin di antara teman-teman yang hadir barangkali ada profesi jadi konsultan, monggo dibantu ini yang seperti ini kira-kira mana yang lebih efisien. Ya, saya memberikan pilihan kepada Bapak dan Ibu, disilakan. Iya. Berarti pilihan tadi tergantung dengan manajemen sama pembayaran pajaknya ya. Jadi pilihan mau mendaftarkan CV atau PT ya Mas ya. Ya. Terakhir dari saya Mas, saya juga pengen tanya. Iya. Mas, ini terakhir Mas. Iya. Ini apakah benar kalau ada pelanggaran pajak itu bisa dipidana? Apa saja nih pelanggaran yang bisa berpotensi dipidana? Iya. Nah, ini agak serem. Jadi sanksi pidana memang dimungkinkan di Undang-Undang Perpajakan ya, di Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disingkat dengan KUP, sangat dimungkinkan ya, tetapi itu adalah upaya terakhir. Ya, jadi sepanjang petugas pajak bisa melakukan upaya-upaya persuasif ya dengan wajib pajak dikirimi surat klarifikasi, kemudian datang kantor pajak, konseling, menjelaskan ya, itu bisa dilakukan, maka cukup dengan administrasi saja. Ya, tidak perlu sampai ke pidana. Tapi kalau memang ya terpaksa misalnya ada memang tindakan pidananya ada ya. Ya, itu harus dilakukan upaya penegakan hukum, ya mau nggak mau dilakukan. Ada dua langkah. Yang pertama, lebih dulu dilakukan namanya pemeriksaan bukti permulaan. Bukti permulaan ini kalau di kepolisian, ya kegiatannya namanya lidik, penyelidikan. Ya, penyelidikan ini fungsinya adalah
mengcapture ada nggak tindak pidana di situ gitu. Tindak pidana pajak itu apa? Misalnya sengaja menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar. Sengaja loh. Ya, omsetnya sengaja dikecilkan, pajaknya sengaja dikecilkan, bukti-buktinya diumpetin gitu ya. Atau misalkan sengaja mengut pajak, ya ini misalnya perusahaan nih, mengut pajak dari konsumen, PPN misalnya, tapi nggak disetor. Nah itu kan bisa, padahal PPN itu duitnya konsumen ya. Misalkan saya jualan komputer, komputer ini kena PPN 10%, komputernya harga 10 juta, PPN-nya 1 juta. Saya pungut sejutanya, tapi nggak disetor ke negara, berarti saya menyalahgunakan kewenangan saya sebagai pengusaha kena pajak. Nah itu pidana. Ya, yang itu kemudian menimbulkan kerugian negara, nah maka yang bersangkutan bisa dikenai sanksi pidana. Nah, pidananya nggak main-main ya, penjara gitu, penjaranya maksimal 6 tahun. Ya. Saya ada pengalaman di Sumatera Barat dan Jambi ini sepanjang, saya di sana sejak Oktober 2018 ya, itu paling nggak sudah 3 orang lah. Ini yang keempat kemarin akhir tahun, mungkin ini sudah dalam proses persidangan, tinggal nanti berapa tahun ya dia di penjara di situ. Tapi sebenarnya nurani saya mengatakan nggak pengen begitu gitu loh. Kalau pas kita lagi mem-BAP orang itu kan perasaan itu kadang muncul gitu ya, emosi itu muncul. Ya jadi poinnya begini, bisa dipidana, tetapi itu hanya langkah terakhir. Maka istilahnya ultimum remedium, sanksi pidana pajak itu bukan premium remedium. Ya, walaupun pidana itu ada, bahkan dalam proses penyelidikan atau proses penyidikan, walaupun pidana itu ada, ancaman penjara itu sudah disiapkan, tapi masih diberikan opsi. Kalau dia mau bayar, maka pidana itu bisa proses pemidanaan itu bisa dihentikan. Itu yang kadang-kadang teman polisian bingung. Loh, Pak, pidananya kan ada, masa bisa dihentikan, Pak? Misalnya pembunuhan. Pembunuhan, kemudian si keluarga korban ini memaafkan misalnya. Kan kalau di kita nggak bisa dihentikan, proses penyidikan dilanjut. Proses hukum tetap berjalan. Tapi kalau di pajak, kalau misalkan terancam pidana penjara 6 tahun, tapi wajib pajak, Pak, daripada saya di penjara, saya bayar aja deh. Nah, oke. Nah, tinggal dilihat pasalnya. Oh, pasal ini Pak, Bapak harus bayar pokoknya ditambah sanksi misalnya 4 kali lipat. Dia mau bayar, maka penyidikannya berhenti. Nah, itu yang unik di pajak. Pidana bisa dipidana tapi tetap mengedepankan aspek penerimaan negara karena goalnya kita ke situ. Percuma menjarain orang tapi negara nggak dapat duit, kan yang penting kas masuk dulu ya, orangnya mau bayar udahlah, nggak usah di penjara, kasihan gitu ya. Mungkin gitu Mbak Denti. Ya, oke ya. Ya, pertanyaan dari saya juga sudah jelas jawabannya. Ya, bisa dipidana sebagai langkah terakhir ya Mas ya untuk pelanggar pajak lah. Ya, sudah jam 17.15, alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab semua, Mas Sofir. Ya, ini saya ada beberapa kesimpulan nih. Kesimpulan yang pertama, SPT tahunan jangan lupa dilaporkan untuk yang badan usaha akhir April, untuk yang perorangan itu akhir Maret ya, yang orang pribadi. Yang kedua, untuk usaha sukses, salah satunya yaitu patuh pada pajak, harus lancar pelaporannya. Harus lancar untuk pelaporannya, biar tetap lancar juga usahanya. Jadi kalau wajib pajak kesusahan untuk bisa memahami, bisa konsultasi ke konsultan pajak ya Mas ya. Iya. Ya, biar untuk melek pajak. Untuk pelaporan, untuk perhitungannya juga. Jadi ada pelaku usaha biar bisa melek pajak, bisa memahami pajak, perhitungannya juga, walaupun dibantu dengan konsultan pajak, agar tidak kena sanksi dan denda juga. Ya, yang terakhir itu pajak digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat negara Republik Indonesia. Begitu, Mas? Ya, siap, betul sekali. Ya. Ada lagi yang bisa ditambahkan? Ya, kalau dari saya mungkin statement terakhir terkait dengan diskusi kita ya. Jadi kita selalu berharap ya bisnis wajib pajak itu dari waktu ke waktu meningkat. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi
memang mengut pajak itu kan ibarat ya kita memang mengambil apa yang harusnya dinikmati wajib pajak. Memang sejujur aja nggak ada orang ikhlas bayar pajak gitu. Ya, makanya kita minta uang pajak harus dengan cara-cara yang beradab gitu ya. Istilahnya kalau mau ngambil tikus di lumbung jangan lumbungnya dibakar gitu kan. Jadi seperti itu. Makin besar, makin sukses usaha itu yang kita harapkan karena toh pada akhirnya pengusaha tersebut punya kontribusi ke negara. Jangan sampai usaha itu mati. Ya, maka pengenaan pajak pun harus pertimbangan itu supaya bisnis tetap bisa berjalan. Ya, dan terakhir tadi saya lupa tambahkan terkait dengan asistensi mungkin ya wajib pajak seandainya terdapat hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin dikonsultasikan. Tadi kan disebutkan konsultan, iya silakan saja. Tapi di Direktorat Jenderal Pajak di kantor pajak pun nanti ada petugas yang disebut dengan akun representatif atau disingkat AR. Ya, AR ini nanti tugasnya mengampu wajib pajak sesuai dengan biasanya wilayah ya, wilayah ini dipegang oleh si A, ini si B. Nah, masing-masing AR itu nanti salah satu fungsinya adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ya, saya kira itu sebagai closing statement ya. Saya kembalikan ke Mbak Denti. Iya, terima kasih. Tadi ada yang lupa tersampaikan tentang fungsinya AR ya Mas ya. Masing-masing BP sudah ada AR-nya masing-masing. Ya, alhamdulillah selesai rangkaian kegiatan webinar pada hari ini, pada hari tanggal 17 Januari 2021. Saya selaku moderator menyampaikan terima kasih kepada narasumber dan semua panitia. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.